Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pagi hari ini kita mau meresensi buku karya Abdul Mukhti dan Azyaki Khairuddin dengan judul Pluralisme Positif. Ya. Jadi ini membahas tentang konsep dan implementasi dalam pendidikan Muhammadiyah. Biasanya pluralisme kan ada sebagian yang mendefinisikan secara negatif. Tapi Muhammadiyah ini mendefinisikan pluralisme sebagai gerakan positif. Ya. Buku ini terbit pada tahun 19 ya, tahun 1919 yang diterbitkan oleh UMJ dan Majelis Pustaka Muhammadiyah. Jadi buku asli yang diterbitkan dari PP Muhammadiyah. Yang ditulis oleh Sekum PP Muhammadiyah. Jadi ibaratnya ini sumber aslinya dari orang yang berkompeten tentang Muhammadiyah. Ini kami bacakan di pengantarnya ya. Buku ini berusaha menjelaskan bahwa paham agama Muhammadiyah tentang pluralisme dan bagaimana implementasi dalam gerakan Muhammadiyah khususnya di bidang pendidikan. Istilah pluralisme positif dalam buku ini meminjam dari gagasan Kunto Wijaya dalam buku Muslim Tanpa Masjid. Pluralisme positif yaitu sikap berterus terang dan berpegang teguh terhadap suatu keyakinan tetapi pada saat yang sama bisa menerima orang yang lain atau berbeda agama. Jadi secara teguh menjalani agama sesuai dengan keyakinannya, jelas, dan kepada siapapun ya jelas bahwa agamanya Islam, tetapi menerima keyakinan lain atau agama lain. Ya, di dalam pendahuluan juga disebutkan ya, pendidikan agama masih menjadi faktor penting dalam mempengaruhi pemahaman agama yang digunakan peserta didik. Sebagian menyatakan terjadinya kekerasan keagamaan di Indonesia disebabkan oleh kegagalan pendidikan agama dalam membangun sikap keagamaan yang inklusif, toleran, dan pluralis. Jadi kenapa di lembaga pendidikan? Karena Muhammadiyah dakwah agamanya lebih banyak melalui bidang pendidikan, dan kampus-kampus Muhammadiyah banyak dijadikan tempat pembelajaran bagi masyarakat Muslim maupun non-Muslim. Jadi kampus-kampus Muhammadiyah banyak yang belajar dari pelajar maupun mahasiswa yang dari kalangan non-Muslim. Sehingga Muhammadiyah di dalam Al-Islam dan Muhammadiyah pun tidak semua mengikuti, ya kecuali yang sudah beragama Islam. Tapi yang non-Muslim tetap diberi fasilitas guru atau dosen agama sesuai dengan agama masing-masing. Itulah yang kenapa Muhammadiyah secara keagamaan sebut kelompok Puritan, tapi juga tidak bisa dimasukkan ke dalam kelompok Wahabi atau Salafi. Tapi secara kemasyarakatan, kenegaraan, dia disebut dengan pluralis. Nah itu yang sisi yang harus dipahami ya. Kita bacakan dalam bab 3 ya, Puritan yang pluralis. Sebagaimana dikenal oleh banyak kalangan, Muhammadiyah disebut oleh James L. Peacock sebagai gerakan permurnian Islam di Indonesia, karena doktrin kembali kepada ajaran Islam yang murni dan as-sunnah
Tak jarang gerakan ini sering kali dituduh dan dikonotasikan dengan salafisme dan wahabisme. Nah, ini yang sangat keliru ya. Tapi setelah dia tahu bahwa Muhammadiyah itu adalah gerakan nasional, yaitu gerakan yang bisa menampung segala keyakinan. Tapi di dalam berkeyakinan sendiri, ke dalam keintaran itu memang disebut dengan gerakan pemurnian agama. Tapi secara gerakan keluar, dia akan membaur kepada semua keyakinan beragama. Itulah yang disebut dengan Puritan yang pluralis. Ya, Puritan dalam keyakinan keagamaannya, pluralis dalam bermasyarakat. Jadi dalam pendidikan di Muhammadiyah banyak kampus ya, sekolahan yang mana siswa dan mahasiswa dari berbagai keyakinan. Ya. Kalau Indonesia Timur malah mayoritas mahasiswanya beragama non-Muslim. Ya. Itu malah bisa sampai 70-80% mahasiswa dan pelajarnya itu beragama non-Muslim. Kalau di Jawa, walaupun dengan sekolah Muhammadiyah, tapi yang sekolah juga bukan kalangan Muhammadiyah. Itu. Jadi Muhammadiyah ke dalam bagi penggeraknya itu disebut Puritan, tapi gerakannya gerakan pluralis. Nah, ini yang jarang dipahami. Jadi Muhammadiyah itu disebut dengan agama ya tidak bisa, karena hanya sebagai gerakan saja ya. Tidak disebut dengan agama Muhammadiyah, tidak bisa. Nah, ini saya bacakan lagi tentang pluralisme positif di kalangan Muhammadiyah. Dalam kehidupan sosial terdapat dua jenis pluralis, ya, pluralisme itu, pluralisme negatif dan pluralisme positif. Menurut Kuntowijoyo, kecenderungan untuk berpindah-pindah, mencampur adukan atau tidak berterus terang terhadap keyakinan agama adalah bentuk pluralisme negatif. Sebaliknya, sikap berterus terang dan berpegang teguh terhadap suatu keyakinan pada saat yang sama bisa menerima ya perbedaan dan bisa menghargai, menghormati orang lain yang berbeda agama, itu yang disebut dengan pluralisme positif. Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya akidah Islam yang murni, bersih dari segala gejala kemusyrikan, bid'ah, dan khurafat tanpa mengabaikan prinsip toleransi menurut ajaran Islam. Nah, itulah gaya positivisme di dalam Muhammadiyah ya. Orang-orangnya berpegang teguh pada keyakinan agama yang Puritan, tetapi gerakannya adalah gerakan nasional, gerakan pluralisme, gerakan ya semua agama bersama-sama, cita-cita nasionalnya begitu. Jadi kalau ada tuduhan Muhammadiyah sebagai salafisme dan wahabisme sangat tidak tepat. Nah, itu biasanya begitu. Dikira Muhammadiyah sebagai gerakan salafi atau dikira gerakan wahabi. Tapi Muhammadiyah sebenarnya gerakan yang pluralisme. Jadi pemurnian agama itu hanya ke dalam saja. Keluarnya hanya mengikuti arah bersama-sama dengan keyakinan lain. Itulah yang disebut dengan pluralisme positif menurut buku ini. Praktek pluralisme positif dalam pendidikan Muhammadiyah ya. Ini saya bacakan sebuah linia. Sejak 1911 bergerak di bidang pendidikan, Muhammadiyah menyelenggarakan pendidikan terbuka bagi semua kalangan, ya, education for all. Institusi pendidikan Muhammadiyah menerima murid tanpa memandang agama, etnis, kewarganegaraan, bahkan status sosial ekonomi. Ya, gerakan amal Muhammadiyah memiliki 3 fungsi: dakwah, amar ma'ruf nahi mungkar, pendidikan, dan pengkaderan. Dengan kata lain, pendidikan Muhammadiyah merupakan representasi potret pendidikan Islam moderat di Indonesia.
Melalui lembaga pendidikan, Muhammadiyah membudidayakan karakter keislaman moderat kepada siswa melalui materi khusus yang disebut Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Nah, jadi di dalam pendidikan Muhammadiyah itu sesuai dengan kaidah keilmuan hanya diberi tambahan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Kalau kita tahu potret pendidikan di Muhammadiyah itu memang tidak memandang latar belakang agama dan keyakinan. Jadi istilahnya Muhammadiyah mengajarkan kemurnian Islam itu di dalam jamaah Muhammadiyahnya, tetapi mengajarkan pluralisme positif untuk semua kalangan yang menempuh pendidikan melalui jalur Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah itu ya macam-macam, mulai dari Aceh sampai Papua, mempunyai gaya pendidikan yang berbeda-beda, tetapi satu keyakinan bahwa harus membawa Islam sebagai rahmatan lil alamin. Demikian tentang buku